Ya, jelas. Penyaluran obat, oke, ada lagi. Peracikan, oke, persiapan untuk latihan. Pengadaan, oke, ada lagi. Farmasi ya? Oh, tapi lupa ya. Mbak Nia sama Mbak Lucy pasti paham ini ya. Formularium obat
didiagnosa oleh dokter ya, setiap pasien juga sesuai dengan keadaannya itu dosisnya berbeda-beda gitu ya. Apalagi kalau rasanya anak ya, bisa dosis obat itu berdasarkan dengan berat badan. Ya itu juga harus diperhatikan, makanya harus ada formula ini. Kemudian mendukung penggunaan obat yang rasional. Kemudian ada menunjang pelayanan kesehatan secara menyeluruh, meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien. Di materi-materi selanjutnya nanti kita akan ketemu dengan stok ABC. Ya. Kemudian nanti bikin stok ini loh namanya urutan obat-obatan ya berdasarkan jenis penyakitnya, dan nanti ketika praktikum Anda akan membentuk itu ya. Nanti di modul praktikum saya sudah saya sediakan perhitungan stok obatnya berdasarkan beberapa metode ya. Jadi nanti adik-adik kalau materi harus diperhatikan biar bisa hitung ya. Oke, pernah ya informasi ya? Enggak, ya itu seperti itu kan juga masih ada untuk stok obat ya. Berarti kelas berapa? Iya. Nanti di sana sih teman-teman. Oke. Selanjutnya komponen pelayanan di farmasi rumah sakit. Yang pertama adalah pelayanan farmasi klinis dan yang kedua pelayanan farmasi distribusi atau manajemen. Nah, untuk pelayanan farmasi klinis ini nanti yang akan melakukan penanganan adalah di apoteker atau asisten apoteker, karena mereka yang langsung bertemu dengan pasien, gitu ya, yang meracik obat, yang memberikan obat itu kepada pasien, kemudian nanti mungkin yang akan mendistribusikan obat-obatan itu ke unit-unit di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan farmasi distribusi atau manajerial. Nah ini bisa ranahnya adik-adik administrasi rumah sakit, di mana nanti adik-adik akan belajar terkait logistik, perencanaan, penyimpanan dan distribusi obat-obatan. Iya. Oke, mulai mengantuk ya, siang-siang ya. Yang bukan ngantuk ya, Mas Agus itu enggak. Kekurangan oksigen aja, sedikit hipoksial bukan? Oke, sudah? Belum. Ini contoh layanan di farmasi klinis. Ya. Untuk pelayanan farmasi klinis ada monitoring terapi obat, konsultasi pasien, evaluasi penggunaan obat dan edukasi efek samping. Jadi di monitoring terapi obat ini biasanya nih saya berikan contoh kasus-kasus orang yang punya sakit TBC atau tuberkulosis ya, di mana orang-orang yang TBC ini harus minum obat rutin 6 bulan ya, rutin. Nah siapa yang membantu monitoring terapi obat ini? Ya apotekernya. Ya apoteker di farmasi itu bahwa obat-obatan untuk pasien A ini harus konsisten, pastikan dia terus minum obat itu sampai sembuh, gitu ya. Kemudian ada lagi terkait penggunaan antibiotik, gitu ya. Jadi misalnya nih pasien sudah diresepkan antibiotik oleh dokter 2 kali untuk 5 hari misalnya ya, berarti sehari minum 2 tablet misalnya. Nah kemudian pasien minta, saya bisa nggak ada tambahan antibiotik, paling nggak saya buat seminggu. Nah apoteker itu harus bisa memastikan obat yang dikeluarkan sesuai dengan resepnya dokter. Supaya apa? Pasien ini juga tidak mengalami resisten antibiotik. Karena antibiotik ini rawan sekali kalau digunakan secara berlebihan, artinya tubuhnya kebal. Kalau sakit ya susah sembuhnya. Ya kalau dikasih antibiotik ya gampang ya. Itu juga termasuk monitoring terapi. Kemudian di beberapa fasilitas kesehatan menggunakan obat-obatan yang mengandung narkotik dan psikotropik. Nah ini harus diawasi secara ketat penggunaannya. Jangan sampai obat-obatan ini keluar ke pasien tanpa resep dokter ya. Nah di salah satu rumah sakit dulu tempat saya kerja itu obat batuknya anak-anak ini itu aja mengandung psikotropik dan narkotik, salah satunya itu, sehingga resepnya hanya untuk 2 hari saja, tidak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu ya anaknya paling offline gitu.
saluran pernapasan, sehingga untuk pasien-pasien yang asma itu bisa lebih plong, gitu ya, lebih lega. Tapi jangka panjangnya itu tidak bagus untuk mental atau kesehatan jiwa, ya, bisa dengan saraf, sehingga bisa terjadi kecanduan, kompleks dan sebagainya. Jadi itu harus kontrol. Monitoring terapi obat ini sangat diperlukan dilakukan oleh apoteker di instalasi. Selanjutnya ada konseling pasien. Nah, ini konseling pasien ini biasanya adalah obat-obatan yang memerlukan kontrol seperti tadi, atau mungkin obat-obatan untuk penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit serius. Oke, penyakit serius. Penyakitnya serius. Enggak, maksudnya itu kayak itu loh Bu, kayak yang berkelanjutan kayak kanker gitu loh. Oke, saya kanker. Ada yang sepakat? Terima kasih Mbak. Ada lagi? Nggak tahu. Ya, penyakit degeneratif itu penyakit yang biasanya kita kenal penyakit wong tua. Ya, penyakit-penyakit di orang tua, ada hipertensi, diabetes, stroke, ya. Itu biasanya orang-orang dengan penyakit ini, apalagi hipertensi ya, akan rentan sekali jantungnya itu kesenggol licin gitu ya, aduh selorong gitu ya. Kalau disenggol berarti ya. Nah ini butuh dosis yang disesuaikan dengan kondisi sensitif jantungnya. Itu ya, contoh nih bapak saya ini, kalau bapak saya ke dokter itu mesti bilang sama dokternya, dok dosisnya jangan besar-besar karena saya nggak kuat jantungnya blodok gitu ya. Kan kalau orang tua kan gitu ya, saya nggak kuat jantungnya dong. Akhirnya dosisnya dibagi. Biasanya yang menyebabkan itu adalah obat-obat kayak obat batuk pilek. Nah itu kan kalau kita kebanyakan, kalau orang yang nggak kuat jantungnya itu bisa berdebar-debar. Itu nah butuh konseling pasien seperti itu. Jadi yang bisa memberikan konseling itu siapa? Apotekernya. Apotekernya. Jadi dipastikan ketika menerima resep dari dokter, apoteker ini juga memastikan itu sakitnya apa. Iya, ibu sakitnya apa? Ada keluhan nggak Bu? Oh saya nggak tahu, aman-aman saja, berarti obat yang sudah diresepkan dokter itu sudah boleh dikeluarkan atau dikasih. Tetapi kalau ada konfirmasi, iya Bu, saya tadi lupa menyampaikan kalau saya ada riwayat penyakit jantung. Nah, apoteker itu berhak untuk melakukan konfirmasi ulang ke dokternya terkait penggunaan resep yang itu ya. Itu namanya konseling pasien. Kemudian evaluasi penggunaan obat itu nanti juga seperti itu. Jadi nanti mirip, nanti diedukasi, nanti ketemu sama Bunda komunikasi. Jadi apoteker itu wajib memastikan bahwa ini 3x1 ya, ini sesudah makan ya, ini sebelum makan ya, seperti itu ya. Jangan hanya memberikan obat tanpa kata-kata gitu ya. Ini obatnya dikresek, terima kasih gitu ya. Nanti tidak ada informasi kepada pasiennya, harus dijelaskan satu-satu. Ini obatnya panas, obat panas itu diminum setelah makan. Terus ini obat pilek misalnya seperti itu. Ya, dosisnya 3 kali sekian untuk sesudah makan. Itu adalah fungsi dari apoteker atau asisten apoteker di pelayanan farmasi gitu ya. Kemudian edukasi efek samping. Nah, ini sangat sering sekali karena beberapa orang itu efek samping obat antibiotik. Ada yang bisa sampai melepuh-melepuh ya. Nanti efek samping juga bisa menyebabkan kematian gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk diedukasi bahwa obat ini bisa menyebabkan ngantuk. Jadi kalau habis minum obat ini tolong jangan mengendarai sepeda atau nyetir mobil sendiri gitu ya. Kalau ngantuk ya langsung tidur aja bisa. Kalau habis minum obat ya. Jadi ada kecelakaan. Nah itu efek samping itu juga wajib diinformasikan kepada pasien gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum? Nah kemudian ini contoh layanan farmasi untuk distribusi yang bisa menjadi ranah agensi administrasi rumah sakit ya. Ada perencanaan kebutuhan obat. Nah nanti ini akan dianalisis berdasarkan ada yang namanya VEN, ada yang metode ABC. Nanti di metode VEN itu ada yang namanya obat-obatan yang vital, yang esensial, dan yang non esensial yang mana.
biasanya cair ya, atau misalnya ditaruh di kaca ya, yang teman-teman farmasi ya pernah tahu ya, obat-obatan namanya obat vial ya. Kalau kacanya pecah, obatnya juga akan rusak ya, ikut pecah juga. Dan terus kemudian ada obat-obatan yang mungkin penyimpanannya harus sangat-sangat dingin. Contohnya apa nih? Insulin. Terus apa lagi? Apa lagi? Itu loh yang buat ada di berita-berita. Iya, tapi kan itu bukan obat. Masa mau disimpan di logistik farmasi? Apa? Itu ada di berita apa? Imunisasi, obat-obat vaksin, ya. Itu ya kita kemarin juga vaksin untuk COVID itu ya. Itu penyimpanannya kan harus dingin. Obat-obatan yang seperti itu disimpan